Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat. Jadi langsung saja kita memulai talk show kita pada hari ini. Sebelum itu saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan beberapa narasumber kita pada hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Arvin Jasmal sebagai moderator atau pemandu berjalannya talk show kita pada hari ini. Dan perkenalkan juga beberapa narasumber kita pada hari ini. Ada Nurul Ilmi sebagai narasumber pertama kita. Selanjutnya ada Fatimah sebagai narasumber kedua. Ada Junika Reisa sebagai narasumber kedua. Selanjutnya ada Wirayuda sebagai pemateri atau narasumber keempat. Jadi kita akan membahas tentang tantangan pendidik dan strategi menghadapi peserta didik serta program pemantapan pelayanan BK di sekolah. Jadi kita akan membahas mengenai seperti apa atau bagaimana tantangan pendidik itu, dan seperti apa juga strategi para pendidik untuk menghadapi peserta didiknya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang apakah pelayanan BK di sekolah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Hamid. Saya akan memaparkan tentang makalah kami tentang tantangan pendidik dan strategis menghadapi peserta didik dan program pelayanan BK di sekolah. Nah, perlu kita ketahui bahwa tantangan pendidik adalah salah satu step atau tantangan yang harus dilalui oleh pendidik. Nah, kita harus tahu bahwa pendidik itu siapa? Pendidik itu adalah seorang yang memberikan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara turun-temurun. Nah, tujuan dari pendidik itu apa? Jadi tujuan dari pendidik adalah membuat cerdas generasi secara terus-menerus. Kemudian membentuk atau membangun karakter bangsa dan budaya. Selanjutnya ada beberapa peran yang harus dihadapi dalam tantangan pendidik. Yang pertama adalah peran guru. Nah, apa sih peran guru dalam menghadapi tantangan pendidik? Jadi guru itu dituntut harus efektif, inovatif, serta kreatif dalam memberikan pelajaran kepada peserta didik. Nah, yang kedua adalah peran anak. Jadi, anak berperan penting, harus selalu aktif dalam pembelajaran secara virtual maupun di rumah. Yang ketiga, ada peran orang tua. Apa sih peran orang tua dalam pembelajaran peserta didik? Nah, jadi orang tua sangat berperan penting dalam pembelajaran peserta didik, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi orang tua dituntut harus sangat membimbing atau memberikan arahan kepada peserta didik bagaimana caranya melakukan pembelajaran di rumah. Yang terakhir adalah peran pemerintah. Nah, pemerintah harus berperan penting dalam memberikan fasilitas, dukungan, maupun dan lain-lain. Jadi, pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik dalam memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama kita. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kedua, yaitu Saudari Fatima untuk menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan mengenai strategi dan komunikasi menghadapi peserta didik. Komunikasi adalah persyaratan kehidupan manusia, karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi tidak akan mungkin terjadi. Dua orang dikatakan melakukan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi antar manusia inilah yang dalam ilmu komunikasi biasa disebut dengan tindakan komunikasi. Tindakan komunikasi ini pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara verbal dalam bentuk kata-kata, baik lisan dan tulisan, maupun nonverbal, tidak dalam bentuk kata-kata. Misalnya gestur, sikap, tingkah laku, gambar-gambar, dan bentuk-bentuk lainnya yang mengandung arti. Gambaran tentang strategi komunikasi yang dilakukan guru terhadap siswanya
pada dasarnya karena disebabkan kesibukan guru mengurusi dengan banyak siswa sehingga tidak terkondisikan siswa yang melakukan kesalahan dan yang tidak melakukan kesalahan. Namun, ketika anak melakukan kesalahan, guru yaitu kepala sekolah baru mulai menunjukkan sikap perhatiannya berupa tindakan menghukum siswa. Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak mungkin diabaikan, apalagi dianggap secara tempat mendapatkan ilmu yang banyak dari guru. Dewasa ini memang tidak sedikit orang tua yang menganggap kalau pendidikan hanya dijadikan tempat bagi anak-anak untuk sekadar tahu membaca, berhitung, dan mengerti bagaimana tata cara bergaul di masyarakat. Para orang tua hanya berharap kalau dengan pendidikan sebuah lembaga yang bernama sekolah dapat menjadikan anaknya seperti apa yang diharapkan, yaitu pandai membaca, berhitung, dan bermasyarakat. Konsep para orang tua yang seperti ini sama artinya dengan menjadikan anaknya tidak maju atau menghilangkan harapan anak yang sebenarnya lebih-lebih harapan bangsa dan umat. Padahal anak adalah bakal pengganti orang tua kelak, penerus generasi selanjutnya, dan tentunya para orang tua yang berkeinginan melahirkan ke generasi yang lemah dan mundur. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kedua. Selanjutnya ada narasumber kita yang ketiga, ada Junika Reisa. Baik, saya persilakan untuk menjelaskan materi kita juga pada hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junika Reisa. Saya akan membacakan materi tentang bimbingan konseling. Nah, di dalam bimbingan konseling itu ada 3 pengertian, tujuan, dan fungsi dari makalah kami. Nah, yang pertama itu pengertian bimbingan konseling, di mana bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat. Nah, sedangkan konseling merupakan salah satu teknik pelayanan bimbingan secara keseluruhan, yaitu dengan cara memberikan bantuan secara individual. Nah, bimbingan tanpa konseling itu ibarat pendidikan tanpa pengajaran atau perawatan tanpa pengobatan. Nah, kalaupun ada perbedaan di antara keduanya, hanyalah terletak pada tingkatnya istilah bimbingan dan konseling. Nah, istilah bimbingan konseling memiliki hubungan yang sangat erat dan merupakan kegiatan yang sangat integral. Nah, dalam praktik sehari-hari istilah bimbingan selalu digandengkan dengan istilah konseling, yakni bimbingan konseling. Nah, yang kedua itu tujuan bimbingan konseling. Baik, terima kasih kepada narasumber ketiga. Delas, saya persilakan kepada narasumber keempat, yaitu Saudara Wirayuda, untuk menjelaskan materi tersebut. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menunjukkan daripada materi yang sempat disampaikan oleh teman-teman. Dan yang kedua itu adalah tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas dan perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Lebih lanjut, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai ada 4 kategori. Yang pertama itu kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua adalah kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Yang ketiga adalah hidup bersama dengan individu-individu yang lain. Dan yang keempat adalah harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Serta demikian, peserta didik dapat menikmati kebahagiaan hidup dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik dapat ada 3 poin di sini. Yang pertama itu mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga adalah mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki
kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh peserta didik sebaik mungkin. Lanjut, yang ketiga adalah fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama itu adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Dan yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu dan menghambat ataupun menimbulkan kesulitan-kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Dan yang ketiga adalah fungsi penuntasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Mungkin itu lanjutan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada keempat narasumber kita pada hari ini karena telah menjelaskan tentang bagaimana tantangan pendidik itu dan bagaimana strategi para guru untuk menghadapi peserta didiknya serta bagaimana pelayanan atau pemantapan BK di sekolah. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada para narasumber. Jadi saya akan terlebih dahulu bertanya kepada narasumber pertama. Jadi mohon untuk didengarkan pertanyaan dari saya. Langsung saja, kira-kira apa yang terjadi jika tantangan pendidik tidak diatasi dengan baik? Itu pertanyaan dari saya. Sekian. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika tantangan pendidik tidak diatasi dengan baik? Jadi, jika tidak diatasi dengan baik, maka akan mengakibatkan kurang perhatiannya peserta didik terhadap pendidik. Kemudian yang kedua adalah mengakibatkan sekolah kurang mampu menerapkan kedisiplinan dalam struktur BK ke sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban dari narasumber pertama. Saya sangat puas dengan jawaban dari narasumber pertama. Jadi selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kedua kita pada hari ini, yaitu Saudari Fatima. Saya harap pertanyaan dari saya didengarkan baik-baik. Jadi langsung saja pertanyaan saya, yaitu apabila guru kurang komunikasi dengan siswanya, kira-kira strategi atau cara apa yang baik untuk menghadapi siswa yang kurang baik dalam kelas tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi pertanyaan dari moderator, yang bagaimana pertanyaannya itu, apabila guru kurang berkomunikasi dengan siswanya, kira-kira strategi atau cara apa yang baik untuk menghadapi siswa yang kurang baik dalam kelas? Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya itu, guru harus melakukan pendekatan kepada siswanya agar bisa menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Gambaran tentang strategi komunikasi yang dilakukan guru terhadap siswanya pada dasarnya karena disebabkan kesibukan guru mengurusi dengan banyak siswa sehingga tidak terkondisikan siswa yang melakukan kesalahan dan yang tidak melakukan kesalahan. Namun, ketika anak melakukan kesalahan, guru atau kepala sekolah baru mulai menunjukkan sikap perhatiannya berupa tindakan menghukum siswa. Dalam komunikasi pendidikan, seorang pendidik harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik karena ini akan berpengaruh untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didiknya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari narasumber kedua. Selanjutnya saya bergeser kepada narasumber ketiga. Mohon didengarkan pertanyaannya.
Jadi pertanyaannya adalah, jelaskan sedikit yang Anda ketahui tentang bimbingan konseling. Mungkin itu saja, sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator, yaitu jelaskan secara singkat apa yang Anda ketahui tentang BK atau bimbingan konseling. Nah, di dalam BK atau bimbingan konseling itu merupakan pemberian bantuan staf akademik atau misalnya guru. Nah, kepada siswa atau mahasiswa yang mengalami masalah atau kendala dalam kegiatan akademiknya maupun masalah yang terjadi dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, dalam bimbingan konseling siswa atau mahasiswa akan memperoleh saran untuk menyelesaikan masalahnya dan akan dipandu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, contoh bimbingan dan konseling yaitu dalam pemilihan jurusan saat akan kuliah atau ingin masuk ke sains atau sosial atau seperti ingin meningkatkan kepercayaan diri sebelum lomba olimpiade. Nah, itu adalah contoh masalah yang untuk akademiknya. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari narasumber ketiga. Selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terakhir kita, yaitu Wirayuda. Jadi mohon didengarkan baik-baik pertanyaan dari saya. Jadi menurut Anda pelayanan BK ini sudah sejauh mana? Dan selain guru BK, apakah ada pihak lain dari warga sekolah yang berperan dalam pelaksanaan BK? Sekian. Oke, bismillah. Terima kasih atas pertanyaan yang sempat diberikan kepada saya. Adapun pertanyaannya itu, menurut Anda pelayanan daripada BK itu sudah sampai sejauh mana? Dan selain guru BK, apakah ada pihak lain atau warga lain di sekolah yang dapat dan berhak melaksanakan daripada BK? Mungkin saya tidak punya banyak pemahaman dan saya tidak berkapasitas untuk menjawab daripada sudah sampai sejauh mana pelayanan BK itu sendiri, karena saya tidak terjun langsung atau melihat langsung sekolah yang melaksanakan daripada bimbingan konseling itu sendiri. Tapi sedikit saya tahu atau sedikit saya pahami, kita berada pada era 4.0 dan COVID-19 yang sama-sama berkesinambungan, lebih mengutamakan daripada alat elektronik untuk melaksanakan daripada setiap pendidikan. Mungkin menjadi tantangan besar bagi setiap guru BK pada saat sekarang ini untuk bagaimana bisa lebih mengarahkan atau memberi pemahaman terhadap peserta didik, karena persoalan kita sekarang belajar secara online, jadi lebih mengutamakan daripada alat elektronik untuk berkomunikasi secara virtual dan kurangnya komunikasi secara langsung. Itu mungkin yang menjadi tantangan bagi setiap guru bimbingan konseling untuk bagaimana bisa memberi pemahaman terhadap peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua, mungkin selain daripada guru BK, siapa lagi ataukah warga yang di sekolah itu berhak melaksanakan daripada BK? Saya rasa menurut saya pribadi, mungkin setiap guru yang berada pada sekolah itu mempunyai hak dan mempunyai peran dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan daripada BK. Karena tujuan daripada BK untuk memberi pemahaman terhadap peserta didik tentang memahami daripada dirinya, baik itu di lingkungan masyarakat, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Jadi menurut saya mungkin semua guru atau semua orang berhak melaksanakan daripada bimbingan konseling sendiri. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber telah memberikan jawabannya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa tantangan pendidik itu memerlukan beberapa peran. Yang pertama itu ada peran orang tua, peran guru, serta peran pemerintah. Karena peran ini sangat penting dalam tantangan pendidik di era sekarang ini.
Jadi mungkin itu saja. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber kita pada hari ini karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam talk show kita pada hari ini. Saya rasa cukup. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.